Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar dua rumah berlantai 2 yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Semanan Raya, Kalideres, Jakarta Barat pada Rabu malam. Petugas dengan cepat melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Saat berupaya memadamkan api, petugas mendapati satu korban jiwa bernama Izar Zulmi, berumur 18 tahun yang tengah tertidur pulas di lantai 2 rumah. Korban diketahui merupakan tamu dari rumah tersebut yang tengah tertidur pulas sehabis bermain game bersama anak pemilik rumah. Korban dalam terlelap tidur. Teman-temannya pada saat itu lagi sedang main ML, namun korban karena kelelahan setelah PKL langsung tidur. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, A-News melaporkan. Sebuah mobil terbakar di dalam garasi rumah warga di Desa Bajra Sokah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Kobaran api terus membesar hingga menutup bagian bodi kendaraan. Selain mobil, satu unit motor yang terparkir di dalam garasi ikut dilalap sejago merah. Korban yang berada di dalam rumah sempat melihat sejumlah orang tak dikenal berada di halaman kediamannya. Selanjutnya, korban telah melaporkan kejadian ke polisi guna mengungkap pelaku pembakaran. Di Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, pagi Sabrina. Halo, selamat pagi pemirsa, pagi juga Nata. Bagaimana pagi ini? Tetap semangat? Tetap semangat dong, pastinya. Tetap semangat. Tetap hari pertama hari ini ya? Iya, hari pertama. Kerja. Jadi kalau Sabrina hari berapa hari ini? Kalau saya hari terakhir, besok saya libur. Enak banget. Jadi ya. saya juga semangat. Oke, tapi sambil persiapan besok libur, ini kita harus membahas yang seru-seru nih. Ada akhirnya perseteruan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini endingnya ya sesuai dengan prediksi netizen ya. Kalau misalnya anaknya... Prediksi netizen atau netizen bukan? Iya sih. Dan hasilnya tuh ternyata bukan anaknya Ridwan Kamil ya. Iya, polisi melalui Bareskrim dan Pusdes Polri akhirnya mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan CA anak Lisa Mariana. Hasilnya tidak sesuai ya. Ya betul. Kemudian ketika kemarin dalam konferensi pers ini ternyata Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini tidak hadir melalui kuasa hukumnya. Jadi hasilnya itu dikirimkan ke kuasa hukum masing-masing. Betul. Tapi kalau di akun TikTok pribadi Lisa Mariana, dia tampak menerima hasil tes DNA kemarin begitu. Kalau ternyata anaknya tidak identik begitu dengan DNA-nya Ridwan Kamil. Dan sementara Ridwan Kamil juga belum memberikan tanggapan secara jelas juga ya. Ya semoga aja lah kasus ini secepatnya selesai ya, biar nggak sana sini ada prediksi dari netizen lagi, prediksi ini itu terus berkembang lagi di TikTok lah, apa namanya, netizen nyari gitulah pokoknya makin semrawut. Ya, selain informasi itu kita juga akan menghadirkan informasi lain ya Nata di Sinda Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Sabrina Sila dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinda Today hari ini, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Gempa dangkal magnitudo 4,9 mengguncang Bekasi, getaran dirasakan warga Jakarta, Depok hingga Karawang. Usai tes DNA, Mabes Polri akhirnya mengumumkan Ridwan Kamil tidak mempunyai anak kandung dari Lisa Mariana.
Mendapat tunjangan hingga ratusan juta rupiah, anggota DPR mengaku hanya mendapat gaji pokok sekitar 7 juta rupiah. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Ya, peristiwa ini membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan milik warga. Tiga mobil yang tengah terparkir tertimpa pohon tumbang di Jalan Dr. Sutomo, Bangunsari, Ponorogo. Petugas BPBD, polisi dan warga berusaha mengevakuasi batang pohon yang menimpa kendaraan. Diduga pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang menerjang. Selain menimpa mobil yang diparkir, tumbangnya pohon ini juga menyebabkan kios pedagang dan pos petugas parkir rusak berat. Hujan dan angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon di wilayah Kabupaten Mojokerto tumbang. Akibatnya, sebuah mobil yang terparkir di halaman parkir Balai Pelatihan Kerja di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, ringsek akibat tertimpa pohon mangga. Petugas gabungan BPBD dan PMI Kabupaten Mojokerto yang datang ke lokasi berusaha memotong pohon untuk mengevakuasi mobil. Usai 2 jam, petugas akhirnya berhasil melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Dari Ponorogo dan Mojokerto, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Nata, tadi malam kamu kerasa ada gempa nggak? Kemarin malam sih kalau di rumah aku nggak ngerasa sih, karena posisi mungkin lagi karena ke bawah suasana lagi ngopi sambil main gitaran sama tongkrongan kali ya. Kalau saya juga lagi istirahat tapi saya tidak merasakan gempa. Cuman kan di grup langsung gempa. Kemudian saya kayak, kok nggak ada gempa ya? Tapi ternyata gempa ini ada dan terjadi di Kabupaten Bekasi. Ini magnitudonya 4,9. Gempa terasa di area Jabodetabek. BMKG menginformasikan bahwa gempa terjadi di 14 km arah tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat dan pusat gempa di kedalaman 10 km. Gempa magnitudo juga dirasakan di area Jabodetabek. Bahkan sampai saat ini belum ada laporan mengenai dampak dari gempa bumi tersebut. Sebuah musola yang berada di wilayah Desa Sukabunga, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk hingga mengalami rusak parah pasca gempa magnitudo 4,9. Dengan peralatan manual, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membersihkan puing-puing bangunan. Menurut warga, saat terjadi gempa dirinya bersama warga lainnya langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Selang beberapa saat terdengar suara ambruknya musola.